ketinggalan desa kita. Tapi Kang, yang dicari teh kesejahteraan untuk bersama, bukan cepat atau lambatnya. Tapi apakah pendahulu kita itu melakukan hal yang sama? Jelas. Mereka lebih mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan golongannya. Jadi bagaimana? Mau dilanjutkan musyawarahnya? Setuju. Utamakan musyawarah mufakat. Ciri demokrasi Indonesia. Gatsu 06 dan kita masih berbincang-bincang soal kedaulatan pangan. Nah, tadi pertanyaan Kang Yana adalah sebetulnya salah di mana sih dalam kebijakan, atau mungkin ada hal lain? Kalau kita lihat misalnya di Cina itu mereka mengedepankan infrastruktur. Kalau di Thailand mereka mengedepankan teknologi pangannya, sehingga banyak buah-buahan Indonesia itu semua ada Bangkoknya. Durian Bangkok, pepaya Bangkok, jambu Bangkok gitu. Kita berharap di Indonesia ada salak Jakarta atau salak Bogor gitu. Jogja. Betul banget Pak. Nah, ini kira-kira bagaimana nih Pak kalau di Indonesia? Sebenarnya salahnya di mana sih Pak dalam kebijakan ini? Ya menurut saya begini ya. Kita ini kan faktanya adalah negara agraris. Ya. Sebagian besar rakyat kita berada di sektor pertanian. Cuman sayangnya kita tidak melihat sektor pertanian ini bisa menjadi penghela daripada kemajuan ekonomi bangsa. Karena kita nggak yakin, seperti yang saya katakan negara Selandia Baru. Jadi kalau kita harus melakukan betul-betul reform in agriculture, lakukan perubahan yang radikal gitu ya. Kalau kita yakin, sesungguhnya secara kelebihan, Indonesia ini kan berada di garis khatulistiwa. Sehingga apapun yang kita tanam itu lebih cepat, lebih banyak. Coba bayangkan orang di China, itu kan ada 4 musim. Dia kalau mau panen itu berapa kali? Kalau di Indonesia ini mungkin bisa 3-4 kali. Nah, tentu faktornya banyak seperti yang Olga bilang itu ya. Apakah itu soal infrastruktur, sebagai soal teknologi, itu semuanya. Nah, menurut saya semuanya itu bisa kalau kita ada political will. Nah, sekarang begini. Kenapa sekarang kita itu masih ngimpor beras dan sebagainya? Karena kita ini, sebab begini ya, ada namanya supply and demand. Kita tidak mau kalau harga beras itu terlalu tinggi, katakan ambil beras lah sebagai kebutuhan pokok pangan terlalu tinggi, nanti akan mengurangi pendapatan fix orang yang pendapatan tetap gitu. Kalau hanya sekedar untuk membutuhkan kebutuhan, Jepang itu dia tinggal impor aja. Karena harganya paling-paling cuma 1 kilo hitungnya, mungkin 6.000 atau 10.000. Cuma mereka berani memberikan insentif kepada petaninya sampai harga 75.000 gitu loh. Ya, sesuai dengan income-nya. Supaya apa? Mereka nggak tergantung. Nah, disinilah menurut saya kita harus memberikan insentif. Ya, salah satunya maksud saya kepada petani itu berapa harga. Sebab ini kan hubungan antara produsen dan konsumen. Sebab setiap diri petani itu dia kan juga produsen, tapi dia juga konsumen dari petani itu sendiri gitu ya. Nah, sekarang bagaimana memberikan suatu tingkat yang cukup atraktif bagi petani sehingga dia punya motivasi untuk melakukan penanaman. Iya. Nah, banyak lagi soal tanah berapa yang skala lebih luas, teknologinya dan sebagainya. Jadi menurut saya kita harus berikan perhatian itu yang luas. Nah, kita lihat sekarang. Kita memang mengakui Indonesia ini pertumbuhan ekonominya relatif bagus. Bahkan selalu kita dengungkan nomor 2 pertumbuhan ekonomi di dunia. Setuju saya. Cuma pertanyaannya kalau kita lihat bedah lagi, itu sektor apa saja yang memberikan tingkat pertumbuhan yang tinggi? Itu lebih banyak komponen daripada pertumbuhan ekonomi yang istilahnya yang modern. Apakah retail, apakah transportasi, telekomunikasi, dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat sumbangan daripada pertanian itu relatif kecil. Kecil sekali gitu ya. Ya, ini yang menurut saya. Jadi kita ini merasa kalau petani itu, karena image petani itu kan terbelakang, tidak terdidik, miskin, dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat Selandia Baru itu kaya raya ya. Oh, kaya raya gitu loh. Jadi petani itu bisa kaya, itu dulu harus kita tanamkan. Harus kita tanamkan Iya. message
Makanya ada sekolah apa tuh di Bogor tuh namanya apa? IPB, Nah, itu apa tuh sekolah apa? Penyanyi apa itu? Pertanian Bogor. Ah, ya benar. Udah kasih nama Bapak. Karena banyak saya tuh Institut Perbankan Bogor, Institut Publisistik gitu loh. Jarang yang mau jadi petani di sana itu. Betul. Padahal sekolahnya Karena Padahal Institut sekolah tidak ada pertanian. yang tarik. Nah, ini kan juga jadi tantangan buat kita di perguruan Nah, tinggi. betul ini Pak. Mana ini Pak Jafar nih, sebagai alumninya nih? Betul Pak Jafar. Kalau kita tadi dikatakan harus ada insentif pada tadi, ada yang menarik buat petani. Nah kenyataannya di Indonesia saat ini malah biaya produksi dan biaya jualnya bahkan rugi gitu petani. Jadi bagaimana dia mau menarik di situ? Ya, pemerintah kan merencanakan atau di dalam progresnya, grand strateginya adalah swasembada beras dipertahankan. Iya. Yang kedua menuju swasembada kedelai, jagung, daging, gula pasir. Nah, semuanya itu dirikan. Nah, produksi beras kita sekarang lumayan ya, 68 juta ton gabah kering giling. Dan itu diproduksi di dalam areal 14 juta hektar. Iya. Ya, di dalam dua kali panen. Karena kita di Khatulistiwa berarti bisa kita 2 kali panen. Hanya saja di bulan Oktober Maret itu 60% produksi pangan di situ dan April September 40%. Situ kiat-kiatnya. Oleh karena itu harus serempak kan kalau pangan ya terutama pangan semusim itu harus serempak karena kita didikte oleh musim. Musim itu berkaitan dengan hujan ya, berkaitan dengan air. Iya. Ya. Nah, oleh karena itu untuk mewujudkan ini semuanya memang infrastruktur itu menjadi persyaratan. Nah, kita punya memang lahan sawah kita di Indonesia mencapai 12 juta, misalnya perkebunan kita 30 juta. Nah, kalau lahan sawah itu baru 65% yang beririgasi. Nah, kemudian itu selalu harus ada memperbaiki irigasi sebagai infrastruktur untuk ketersediaan air ya. Nah, ketersediaan air memungkinkan untuk kita panen 2 kali. Nah, itu yang harus benar-benar infrastruktur jalan. Iya. Infrastruktur listrik dan lain-lain sebagainya yang memberikan tunjangan ke situ. Nah, kemudian dan itu sebenarnya sudah dirancang. Nah, kemudian kita memberikan teknologi. Karena hanya teknologi lah yang bisa meningkatkan. Dulu produksi padi misalnya 1 ton per hektar, sekarang bisa 15 ton per hektar. Per hektar. Karena teknologi gitu ya. Kalau produksi sekarang ini kita naikkan saja 6 ton per hektar. Ya, sekarang kan 5. Iya. 6 ton per hektar, kemudian kita kalikan dengan 13 juta tadi, itu kita bisa memproduksi 80 juta ton gabah kering giling. Itu kita bisa berkelebihan 10 juta ton. Itu bisa Bahkan bisa ekspor Ya, ya. bahkan bisa ekspor. Ya. Oleh karena itu, dulu kita ya, waktu saya masih di sana, ini, kita jadi waktu kita berbicara swasembada, pada waktu kita berbicara, kita harus memproduksi 110%. Bukan 100% gitu loh. Supaya ada cadangan. Nah, ada cadangan Ya. kita ekspor. Nah, itu yang harus. Oleh karena itu faktor produksi menentukan, produktivitas menentukan Ya. oleh infrastruktur, oleh teknologi. Kemudian kita siapkan modal. Sekarang ada modal disiapkan, itu disiapkan berbentuk kredit modalnya daripada menyiapkan pemerintah dan itu bisa diambil. Tinggal petani memanfaatkan. Nah, yang belum berjalan lancar adalah bagaimana menambah areal persawahan atau lahan pertanian yang untuk petani. Itu yang oleh bupati, oleh kabupaten kota, dan oleh provinsi yang benar-benar harus diwujudkan. Iya. Entah kita kalau memberikan lahan kepada perkebunan, ya itu kan dengan mudah 10.000 hektar, 100.000 hektar. Kalau untuk sawah sulit gitu, Pak ya. Mestinya dibagikan kepada petani 5 hektar saja, saya rasa itu bisa makmur. Iya. Tetapi kita paham juga bahwa 60% produksi pangan itu di Pulau Jawa. Harus sudah digeser di luar Pulau Jawa. Keluar Jawa. Kita bawa ke Kalimantan, ke Sulawesi Selatan, ke Sulawesi, ke Katahuan, ke Papua, Papua Iya, Barat, betul. ya. Dan itu akan lebih efisien karena mengirim beras tidak terlalu jauh. Ya, ini ya. Ya. Itu kata Olga yang perlu diperhatikan karena Indonesia tadi negara kepulauan, Ya. ya, luas, Ya. terdiri dari bentangan laut melampau laut dan masuk ke pulau-pulau. Itu sebenarnya kita termasuk negara yang transportasinya tinggi Ya. secara alami, ya karena memang
persoalan geografis. Betul. Ya. Dan persoalan lain juga Ya. di Pak Irman. Ini masalah diversifikasi pangan karena ketergantungan pada beras juga sangat besar. Terlalu tinggi, ya. Dan ini juga yang membuat mungkin agak kesulitan untuk segera bersuasembada beras. Berbeda dengan negara lain, Indonesia kan konsumsi berasnya luar biasa di Pak Irman. Iya. Nah, ini bagaimana mendiversifikasikan makanan ini gitu? Ya menurut saya itulah mungkin keberhasilan Orde Baru, yaitu berhasil menyeragamkan orang yang konsumsi beras. Padahal Indonesia ini kan, Menyeragamkan atau sebuah kegagalan nih Pak? ya saya nggak tahu lah, joke aja. Maksud saya begini, orang itu kan pangan itu apapun ya, yang penting kan menghasilkan karbohidrat. Betul. Ya, bisa dari singkong, bisa dari pisang, Jagung, bisa Pak, ya? dari jagung dan lain sebagainya. Iya. Nah, maksud saya itu dengan otonomi ini, desentralisasi itu biarkan orang kembali ke habitatnya, Kepada kebiasaan, kebiasaannya, tradisi, tradisinya. Nah itu enak-enak. Saya pergi kemana, ke Kalimantan Tengah, ke NTT, kemana-mana. atau papeda di Papua dan sebagainya. Menurut saya, ya otonomi itu juga harus diikuti juga. Orang kembali juga ke jati dirinya gitu. Jadi jangan kita menyeragaman juga soal konsumsi makan gitu ya. Jadi diversifikasi itu sebenarnya dikembalikan saja kepada tradisi masing-masing, dan itu juga tradisi merupakan suatu kekayaan budaya Indonesia dan bisa dicari ya oleh orang-orang asing yang menjadi turis di Indonesia. Nah, itu maksud saya, justru itu yang dicari orang kan begitu ya. Apalagi sekarang pun ya banyak kita di kota ini orang menghindari makan beras kan. Iya. Orang mencoba cari asupan gizi yang lebih ini. Baik, Nah, ini perbincangan jadi kita masih panjang nih Pak, dan masih seru. Kita juga akan memberi kesempatan buat teman-teman di sini untuk bertanya kepada kedua narasumber kita. Namun sebelumnya pemirsa, ada satu persembahan, kami persilakan untuk menikmati. Inilah Air Putih Chamber. Kupikir kau sudah melupakan aku, ternyata hatimu masih membara untukku. Waktu kan berlalu, tapi tidak cintaku. Dia mau menunggu untukmu, untukmu. Aku milikmu malam ini dan memelukmu sampai pagi. Tapi nanti bila ku pergi, tunggu aku di sini. Aku milikmu malam ini, kan memelukmu sampai pagi. Tapi nanti bila ku pergi, tunggu aku di sini. Tunggu aku di sini. Tunggu aku di sini.